Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, Ibu, pengen masuk surga? Pengen yaku umat Nabi? Pengen jadi orang kaya? Pengen sekarang apa entar? Sekarang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menjawab salam semuanya biar banyak duitnya. Amin. Ada yang punya hutang? Banyak apa sedikit? Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang punya hutang biar pada lunas hutangnya. Amin. Yang paling gede aminnya berarti, yang paling kencang aminnya berarti yang paling gede Hutangnya. tenaganya. Marratan saniyah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wa ja'alal kitabah lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah lil ibadah wa ja'alal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق العظيم الآية. وقال نبينا محمد talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala aidan Allahumma aftah lana abwabal ilmi, amin. Allahumma aftah lana abwabal ilmi, amin. Wa yassir lana abwabal ilmi wa la tu'assir lana abwabal ilmi wa hab lana ilma wa fahma wa nadra fi lailati wan nahar ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang paling utama dan bukan yang kedua seperti janda. Ayah janda. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita dapat berkumpul di tempat yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bagi orang yang sedang mencari ilmu akan mempermudah baginya untuk masuk ke surga. Dan perumpamaan orang yang sedang mencari ilmu itu diibaratkan dia sedang duduk di sayapnya malaikat Jibril. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah
Wa innal malaikata la tad'u ajaniyataha ridhaan li talibil ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mempermudah bagi kita semua masuk ke syurga. Wa innal malaikata la tadau ajniyataha, dan sesungguhnya malaikat menyimpan sayapnya ridhaan karena ridha untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk kita yang sedang mencari ilmu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang ada di Majlis Ta'lim Nurul Hikmah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang ada di Majlis Ta'lim Nurul Hikmah, semoga biar jadi ahlus syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk syurga Bu? Mau? Jangan sampai ibu-ibu semuanya yang ada di Majlis Ta'lim Nurul Hikmah cita-cita pengen masuk ke syurga, tapi kerjaannya masih suka menggoda suami orang. Ketahuan malah selingkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang gitu? Tapi saya yakin bahwa ibu-ibu semuanya yang ada di sini adalah istri yang salehah, betul? Amin. Adalah istri yang setia, Amin. adalah istri yang berbakti kepada suami. Bu, saya mau nanya kepada ibu-ibu nih yang ada di kanan, yang ada di tengah, dan ada yang di kiri dari saya. Ibu siap jadi istri yang berbakti kepada suami? Kompak. Bantuan atau Bu? Ibu siap jadi istri yang berbakti kepada suami? Siap. Siap jadi istri yang suka menjaga auratnya untuk suami? Siap. Siap menjadi istri yang solehah? Siap. Siap. Alhamdulillah. Berarti kalau ibu ingin menjadi istri yang solehah, ingin menjadi istri yang berbakti kepada suami, berarti ibu harus turut kepada suami ibu. Kalau suami ibu ingin mencari istri yang kedua, izinkan. Jangan. Kalau suami ibu ingin mencari istri yang ketiga, izinkan lagi. Sebab yang namanya istri itu 3. Betul nggak Bu? Yang namanya istri itu 3. Kalau 1 itu namanya iswan. Kalau 2 is tu. Kalau 3 is, berarti istri berapa? 3. Tuh tahu. Berarti suami ibu kalau ingin mencari istri lagi, izinkan sampai ke 3 istri. Sebab kalau yang namanya istri itu 3 bukan 1. Betul? Alhamdulillah. Bu, ibu semuanya yang ada di Majlis Ta'lim Nurul Hikmah, jangan sampai ibu berani membuka aurat ibu di depan laki-laki lain selain suami ibu. Kenapa? Karena saya ada satu cerita. Kejadian belum lama ceritanya, ada ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ketika di halaman rumah. Tidak lama kemudian, ketika ibu tersebut sedang menyusui anaknya di halaman rumah, ibu tersebut ketiduran. Ketiduran ibu tersebut. Setelah si ibu tersebut ketiduran, lalu anaknya sudah kenyang ketika sedang menyusu. Anaknya merondong-rondong masuk ke dalam rumah. Kebetulan pagar si rumah si ibu tersebut tidak ditutup, dalam arti terbuka. Otomatis kelihatan keluar gitu, betul? Nah, setelah gitu tidak lama ada orang gila datang di depan rumahnya. Selolong. Setelah orang gila datang, orang gila tersebut melihat ibu itunya kelihatan, gak ditutupin coba. Kata orang gila tersebut sambil melewat, heboh. Wah, itu rezeki apaan ini? Ini mimpi apa nyata? Kata orang gila. Tidak lama kemudian sama orang gila tersebut langsung dilanjutkan nyusuknya. Setelah orang gila tersebut sedang menyusu ke ibu tersebut, si ibu merasakan ada yang berbeda ketika sedang menyusui. Sebab kenapa? Sebab berbeda antara sedang menyusui ketika bayi
dan menyusui sama bapaknya. Berbeda gak Bu? Antara nyusu anaknya sama bapaknya beda nggak? Beda. Kalau anaknya mah genyol 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 genyol, tapi kalau bapaknya mah nah gitu. Jadi merasakan ada yang berbeda ketika si ibu tersebut menyusui, sebab si ibu tersebut nyangkanya yang sedang menyusui anaknya, padahal orang gila. Setelah si ibu tersebut merasakan ada yang berbeda, lalu si ibu tersebut bangun dan terkejut melihat yang sedang menyusui itu bukan anaknya, tapi orang gila sampai pingsan berhari-hari. Nah makanya ibu jangan sekali-sekali menggombarkan aurat ibu di depan umum. Siap untuk menjaga aurat Bu? Siap? Semangat tuh. Siap untuk menjaga aurat tuh suami? Siap? Siap jadi istri solehah? Siap jadi istri ke-1? Siap jadi istri kedua? Siap jadi istri ketiga? Salawat bertuturkan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad adalah nabi yang istimewa. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, bahkan pemimpinnya semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, dan afdalul makhlukat. Itulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bersama-sama menjalankan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab tuh Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Rakallah ya taibatu jituki sabbah li rasulillahi muhibbah birraudati sakanat ruhi wajiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya semuanya ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ibu-ibu dan mama yang mudah-mudahan diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mama di sini, ada mama. Cung mama, mana mama? Hadir. Ada mama. Terkadang ya, saya suka terkagum kalau melihat ada nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, penglihatan sudah kurang, jalan sudah lambat, tapi dia masih semangat untuk mencari ilmu. Masya Allah. Sebab apa? Uttubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga sampai ke liang lahat. Jadi mau masih kecil, mau dewasa, mau remaja, mau tua, semua wajib untuk mencari ilmu selagi masih hidup. Hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Rajab. Sekarang kita sudah bulan apa? Bulan Rajab. Oleh karena itu yuk kita bersama-sama membaca doa di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana semuanya fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa
wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Satu kali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil Yang saya hormati staf jajaran kepemerintahan, Kepala Desa Karangmekar, Ibu Lurah, Bapak Lurah Nur Said dan juga Ibu Lurah Nur Said. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu diberikan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Amin. Dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ramadan selaku pembina Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan Nurul Hikmah, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang ada di sini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun, dan ada 4 bulan yang mana bulan tersebut sangatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu yaitu 12 bulan sebagaimana di dalam yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan pada waktu kapan ke-12 tersebut diciptakan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Pada waktu kapan, Bu? Menciptakan langit dan bumi. Dan dari ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Syekh Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khabar, telah memberikan berita kepada kita semua tentang adanya 12 bulan dalam 1 tahun. Dan ada 4 bulan yang mana bulan tersebut sangatlah diharam, bulan yang termasuk bulan yang haram. Dalam arti bulan yang dimaksud bulan haram ini yaitu ketika kita sudah menginjak bulan 4 ini kita diharamkan, lebih ditekankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi ada 4 bulan yang mana bulan tersebut sangatlah diistimewakan, sangatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang pertama bulan apa, Bu? Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram dan yang keempat bulan Rajab. Yang pertama apa, Bu? Bulan apa? Dzulqa'dah. Yang kedua? Dzulhijjah. Yang ketiga
Yang keempat, nah, itu keempat bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu kalau ditanya sama suami ketika pulang ngaji, "Bu, tadi ngaji dapat apa lu?" Nih, gua apa? Bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Lah, lu tahu apa? Gua tahu, lu masa gak tahu? Gitu. Seharusnya suaminya yang suka ngaji, malah emaknya yang ngaji istrinya. Gitu. Kenapa keempat bulan tersebut sangatlah Allah muliakan? Karena keempat bulan ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan tentang baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saya akan menyebutkan 4 peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini. Yang pertama, peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa apa, Bu? Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa berjalan di suatu malam. Berarti kalau ada orang yang sedang berjalan di suatu malam, itu orang lagi Isra. Ada anak muda kerjaannya tiap malam suka keluyuran. Dia datang ke rumah pacarnya tuh, berarti dia lagi Isra. Empok berantem malaki tengah malam, gendal-gendal bawa pakaian kabur dari rumah. Berarti empok lagi Isra. Tetangga nanya, "Pok, lu mau kemana?" Kamu nanya. Ya, gua mau Isra dulu. Secara bahasa, perjalanan di waktu malam yang sangat jauh dan ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Dan Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Apa, Bu? Naik. Perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ke-7 dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 sebelum kenabian. Yang kedua, peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini yaitu Perang Tabuk. Ibu tahu Perang Tabuk? Tahu Perang Tabuk? Suaranya mana tuh, Bu? Ibu tahu Perang Tabuk? Tahu Perang Tabuk? Terus yang ibu tahu apa? Perang melawan suami di atas kasur. Betul? Nah, gitu. Jadi Perang Tabuk yaitu perang pada zaman dahulu di mana tentara muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad melawan tentara Romawi. Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah dan berakhir pada bulan Ramadan di tahun yang sama. Yang mana pada waktu itu pihak musuh menyerah terlebih dahulu sebelum bertempur. Padahal perlu kita ketahui, jumlah pasukan Romawi pada saat Perang Tabuk terjadi itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah tentara muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah 40.000 pasukan, sedangkan jumlah tentara kaum muslimin dengan jumlah pasukan 30.000. Coba bayangkan, 40 melawan 30. Dan kenapa tentara Romawi mereka menyerah terlebih dahulu padahal peperangan belum dimulai? Karena pada waktu itu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum melakukan peperangan melakukan berpidato terlebih dahulu dan memberikan semangat kepada seluruh tentara muslimin hingga akhirnya tentara muslimin mengeluarkan kobaran semangatnya dan siap untuk bertempur melawan tentara Romawi. Dan itulah yang membuat tentara Romawi mentalnya menciut, mentalnya mengecil dan tidak berani maju melawan pasukan yang lebih sedikit darinya. Hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ibu, udah lemes ini mah. Ibu. Gitu tuh.
Dan peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Rajab ini yaitu peristiwa pembebasan Baitul Maqdis. Di mana pada waktu itu Baitul Maqdis berhasil dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 28 Rajab 583 Hijriah. Di mana pada waktu itu Baitul Maqdis atau bisa disebut dengan Masjidil Aqsa yang sekarang di Palestina tuh. Dulu Baitul Maqdis pernah menjadi kiblatnya umat Islam sebelum menghadap ke Masjidil Haram. Dan peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini yang nomor 4 yaitu sistem khalifah berakhir. Pada tanggal 4 Maret 1924 ada hari pertama Kesultanan Turki Utsmani tidak lagi dipimpin oleh yang namanya seorang khalifah. Maka pada tanggal 4 lah menjadi tanggal bersejarah bagi umat Islam seluruh dunia. Karena apa? Karena pada satu abad yang lalu umat Islam seperti anak ayam yang sedang kehilangan induknya. Seperti apa, Bu? Anak ayam yang sedang kehilangan induknya. Di mana pada waktu itu tidak ada lagi kepimpinan. Pada waktu umat Islam diatur dengan berbagai aturan, dengan berbagai macam ikatan yang tidak lagi mengatasnamakan Al-Quran. Pada waktu itu si Mustafa Kemal yang menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani mulai perlahan-lahan menggerogoti ajaran Islam. Di antaranya masjid yang sangat besar di Istanbul itu ia robah menjadi museum. Tahu Istanbul, Bu? Tahu? Tahu. Ia robah menjadi museum. Padahal masjid itu direbut dari tetesan darah dari tangan-tangan orang kafir. Dulu kota itu bernama kota Konstantinopel. Kota apa, Bu? Konstantinopel. Didirikan oleh Kaisar Konstantin yang namanya mirip dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan emak-emak yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang Isra Mi'raj, manusia hidup di alam dunia ini dalam 3 dimensi waktu. Dalam berapa waktu, Bu? 3 dimensi waktu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Kenangan ketika ibu emak masih kecil, usia masih dewasa, remaja, dan yang terpenting kenangan ketika ibu bersama mantan. Betul? Nah, yang kedua yaitu masa sekarang. Masa sekarang adalah kenyataan dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, hayalan ataupun cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu. Untuk apa? Untuk menentukan sikap pada hari ini sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan sekarang harus lebih baik dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang. Dalam konteks itulah insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang sudah sangat lama, yang tidak akan kehilangan relevansinya. Untuk apa? Untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad 20 ini. Perlu kita ketahui, hampir setiap bulan dalam Islam itu memiliki peristiwa-peristiwa bersejarah. Contohnya, kalau kita bicara bulan Muharram misalnya diingatkan dengan peristiwa Hijrah. Kalau kita berbicara bulan Dzulhijjah diingatkan dengan peristiwa Kurban. Kalau kita bicara bulan Ramadan diingatkan dengan peristiwa nuzul Quran. Kalau kita bicara Idul Fitri diingatkan dengan kalau kita bicara bulan Syawal diingatkan dengan Idul Fitri. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj.
Setelah yang kita ketahui, Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan gaya bahasa yang digunakan Al-Quran dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda yang satu dengan yang lainnya. Istimewa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Seperti ayat yang telah kita baca dalam Al-Qur'an surat Bani Israil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Mari kita bahas ayat ini per kalimah untuk mempermudah pemahaman kita dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat ini dimulai dengan kalimat apa, Bu? Subhanalladzi. Ayat ini diawali dengan kalimat subhanalladzi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz. Kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Dan di situ ada kata-kata tersirat. Kata-kata tersirat itu yaitu kata-kata yang tersembunyi, yakni lafdzul jalalah, lafadz Allah. Sehingga lafadz aslinya subhanallahilladzi, maha suci Allah. Itu namanya kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi jarang ada yang diawali dengan kalimat tasbih. Misalnya Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Ini kejadian hebat. Tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan tentang umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, sebagainya, ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang diawali dengan kalimat tasbih. Istimewa Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai kalimatnya, ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala kelemahan, maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Allah rela merelakan kesuciannya hanya untuk membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda bahwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa, Bu. Tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat amat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Lalu apa hikmah yang kita ambil dari kalimat tasbih ini? Bu, kita tahu bahwa ibadah di dalam agama kita itu kan bermacam-macam, betul? Ada yang ibadahnya berat, modalnya pun besar. Seperti seperti membangun masjid. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Ibadah haji berat dan perlu biaya yang sangat besar. Itu pun umumnya menurut ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan modalnya pun besar. Dan yang kedua, ada ibadah yang berat dan modalnya pun ringan. Seperti puasa. Puasa itu kan berat, bukan berat menahan haus dan lapar, tetapi berat menahan nafsunya. Betul? Ketika kita sedang puasa, lapar. Apa cina, Bu? Lapar. Itu bisa ditahan. Tapi kalau kita sedang puasa marah-marah, bisa tahan nggak, Bu? Kagak. Kalau kita sedang puasa haus, itu bisa ditahan. Tapi kalau sedang puasa ngomongin orang kadang-kadang gak tahan. Betul? Di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia jenis ibadah yang berat namun modalnya ringan. Modal yang terpenting adalah niat.
Sahur, sahur itu kan hukumnya sunnah muakkad. Yang wajib itu niat. Ini jenis ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Dan ada pula jenis ibadah yang ringan dan modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah. Dengan apa Bu? Kalimatut thayyibah. Kalau di pondok saya, di pondok pesantren, biasanya yang namanya kalimatut thayyibah itu doa sebelum semua santri mulai ngaji. Seperti ini. Nanti turutin ya Bu, dengarkan. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Bareng Bu. La ilaha illallah, La maujuda illallah. Yang kedua, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah, la matluba illallah. Dan yang keempat, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Nah, ini yang disebut dengan kalimatut thayyibah. Dalam arti dengan kata lain kalimatut thayyibah bukan selain itu. Tapi kalimatut thayyibah juga bisa berupa ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Contohnya, kita bertemu teman. Assalamualaikum, ibadah. Kita memulai perkara sesuatu yang baik dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Ibu pengen pergi ngaji, bismillah. Pengen masak, bismillah. Pengen nyuci, mana suaranya? Pengen nyuci, pengen nyapu, pengen ngepel. Semua diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Saya ada satu cerita Bu. Ada satu cerita. Pada waktu dulu ada seorang istri, suami istri. Ada seorang suami istri. Si suaminya kalau merhatikan istri itu setiap dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti mengepel, menyapu, menyuci dan menyimpan duit di lemari atau gimana gitu, selalu diawali dengan kalimat tasbih, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pada satu hari sesuaminya itu menitipkan uang kepada istrinya. Bu, ini saya bapak menitipkan uang 3 juta kepada ibu, simpan di lemari. Terus saya dititipkan. Setelah istri kemudian sama si istrinya tuh disimpan di dalam lemari. Sebelum istrinya menyimpan duit itu di dalam lemari, istrinya tersebut ketika ingin membuka lemari membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketika membuka selok, bismillah. Menyimpan duit, bismillah. Menutup lemari, bismillah. Semua diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Hingga akhirnya pada waktu itu si suaminya tuh ingin menjahili si istrinya. Pada satu hari si suaminya tuh mengambil duit tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah mengambil duit, lalu duitnya tuh diceburin di sumur. Setelah diceburin di sumur, lalu si suaminya tuh nanya ke ibunya, Bu, duit yang bapak titipin itu mana? Mau diambil sekarang? Lalu sama si ibunya tuh diambil. Dia datang ke kamar, buka lemari, bismillah. Ketika buka serolok, bismillahirrahmanirrahim. Hingga akhirnya kejadian yang ajaib. Ada duit itu. Padahal tadi sama si suaminya dibuang ke sumur, tapi ada. Itu kelebihan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau kita ingin melakukan sesuatu perkara yang baik, harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Supaya sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan itu menjadi amal ibadah kita. Bu, ibu sebelum mengaji baca bismillah enggak? Enggak. Sekarang baca bismillah tuh Bu, udah telat tapi. Nah, terus selain itu ketika kita melihat sesuatu yang heboh, Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Ketika kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Ketika kita mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Ibadah jenis ibadah yang modalnya ringan, ibadah yang ringan, modalnya ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan, ini kan jenis ibadah yang ringan. Tidak perlu syarat toharoh. Misalnya orang tidak punya wudhu istighfar boleh. Orang tidak punya wudhu sholawatan boleh. Yang terpenting membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalimah yang kita bisa ambil hikmahnya dari kalimah tasbih. Kemudian kalimat selanjutnya asro. Apa bu? Asro, maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asro, saro, yasiru, kemudian dibentuk menjadi bentuk majul. Asro, yusri, isro'an, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Sudah terlihat dari ayatnya ibu-ibu bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu karena Nabi dijalanin, Nabi tinggal terima beres. Makanya nggak heran kalau Nabi berangkat dari Mekah ke dari Mekah di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari situ naik lagi ke Rafraful Ahdar, dari situ sampai di Sidratul Muntaha, sampai di bawah Arsy, menerima perintah sholat, berkunjung ke surga dan ke neraka, kembali ke Masjidil Haram dengan tidak lebih dari waktu sepertiga malam. Kok bisa ya? Kalimahnya asra. Nah, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu, nah karena Nabi dijalanin, tinggal terima beres. Satu contoh kecil gini Bu. Saya pada satu hari ingin pergi ke Bogor. Apa Bu? Saya pada satu hari ingin pergi ke Bogor. Saya berangkat dari rumah, ambil baju, pakai baju, berangkat saya ke Bogor. Saya tidak tahu bahwa di kantong baju yang sedang saya bawa itu ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor dari jam 10 dan sampai di Bogor setengah 11. Urusan selesai, kembali ke rumah jam setengah 12. Saya buka baju, saya gantungkan kembali di lemari. Semutnya keluar. Dia cerita ke teman-temannya, saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pergi dari Bogor. Lalu temannya menanya, dari kapan kau pergi ke Bogor? Dari jam 10. Lalu temannya berbicara lagi, lalu jam setengah 12 kau sudah kembali lagi di sini. Lalu kata semut yang ikut tadi, iya. Temannya semut yang berpikir menurut logika semut. Semut mana mungkin percaya. Karena apa? Karena kata semut, kata temannya, bagaimana mungkin Mut, badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa pergi ke Bogor jam 10, sudah jam setengah 12 sudah sampai lagi di sini. Dalam kata lain, dalam kalimat taswa di sini yang paling aktif itu Allah. Nah, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin gitu. Terus nah itu kalimat asro, kalimat asro. Kemudian kalimat selanjutnya bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Apa jana Bu? Yang maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa ke Allah di sini memakai kalimat tidak langsung? Kenapa tidak memakai kalimat langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Kenapa gak gitu aja sih? Kan lebih enak. Kenapa harus pakai kata-kata bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya? Kenapa harus pakai kata-kata hamba? Karena perlu kita ketahui, di dalam kata-kata hamba itu terdapat dua data. Data pertama, kalimat bi'abdi di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh. Dengan apa Bu? Dengan jasad dan ruh. Orang kalau dipanggil hamba pasti punya ruh dan punya jasad. Jasad tanpa ruh namanya apa Bu?
mayit. Ruh tanpa jasad gentayangan namanya pocong gitu. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap, punya ruh dan punya jasad sekaligus. Begitupun kalimat bi'abdi di sini sudah merupakan jawaban bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan ruh dan juga dengan jasad. Dan data yang kedua, kalimat bi'abdi di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah telah dijadikan Nabi Muhammad oleh Allah telah benar-benar diakui sebagai hambanya. Makanya sama Allah pun di dalam ayat ini dipanggil hamba. Mungkin ibu-ibu bertanya, kalau hanya sekedar itu masalahnya, apa kita ini bukan hamba Allah? Betul? Pasti kita bercanda gitu. Ya tentu kita hamba Allah. Apa? Kita hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita itu namanya mengaku. Apa jenabu? Mengaku. Tentu namanya orang mengaku tentu boleh-boleh saja. Ini ya cuma yang jadi masalah diakui atau tidak. Saya bisa saja berkata gini, saya kenal dengan Bapak Presiden, tapi yang jadi masalah apakah Bapak Presiden kenal dengan saya? Nah, yang jadi masalah di situ. Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba keluar dari mulut manusia, maaf, itu nilainya murah. Tapi kalau kata-kata hamba keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Dengerin. Begitu banyak, seberapa banyak manusia di alam dunia ini mulutnya berkata, saya hamba Allah. Tapi perbuatannya membuktikan bahwa dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Nah, itu. Jadi kalimat hikmah dari kalimat bi'abdi di sini kita dapat mengambil hikmahnya. Jangan sampai sekali kita menghamba kepada Allah, jangan sampai kita menghamba kepada selain Allah. Nah, kemudian apa tujuan Isra dan Mi'raj? Pada hakikatnya Isra dan Mi'raj itu hanya Allah yang tahu tujuannya. Tapi kalau kita perhatikan kalimat selanjutnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada kita semua selaku umatnya dan dijadikan pelajaran untuk kita di dalam mengarungi kehidupan. Nah, itu kalimat itu hikmah dari kalimat linuriyahu min ayatina. Karena seluruh perjalanan yang dilihat Nabi, seluruh pemandangan yang dilihat Nabi itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam perjalanan, didengarin Bu, ini merupakan perjalanan bagi kita semua, merupakan pelajaran. Di dalam perjalanan Nabi melihat ada orang yang sedang mencakar mukanya dengan kukunya sendiri. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu orang macam apa? Lalu kata Jibril, itu tafsir daripada umatmu, orang yang suka mengolok-olokkan saudaranya sendiri. Nah, awas Bu, jangan sampai ibu mengolok-olokkan saudara ibu sendiri. Yang kedua, lalu Nabi Muhammad melihat lagi, ada orang yang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, Muhammad, itu adalah tafsir daripada umatmu, orang yang suka membuat gosip, membuat fitnah, suka ngomongin orang, suka menjelek-jelekan orang lain. Lalu Nabi melihat lagi ada orang yang sedang memikul kayu. Merengkek-rengkek dia membawa kayu yang sudah cukup berat itu. Anehnya nih Bu, malah beban yang cukup berat itu bukannya dikurang malah ditambah. Semakin berkurang, semakin berat semakin ditambah, semakin berat semakin dapat, semakin berat semakin ditambah, hingga akhirnya Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu manusia macam apa? Lalu kata Jibril, itu tafsir daripada umatmu, orang yang dipercayai memikul satu amanah, tetapi amanat yang satu belum dikerjakan, sudah menerima amanat yang lainnya, sehingga
tertumpuk-tumpuk amanat-amanat yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, orang yang terlalu banyak jabatan, kemudian tidak sanggup mengerjakan tugasnya, maka tapi dalam urut kalau dikasih jabatan baru mau lagi, kalau dikasih jabatan baru mau lagi, hingga urusan bisa atau tidak dilaksanakan itu nomor dua. Yang penting dia punya jabatan. Tah gitu Bu. Itu hikmah dari kalimah linuriyahu min ayat. Tujuan daripada Isra dan Mi'raj untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Dan apa tujuan Isra dan Mi'raj selain, dan perlu kita ketahui, selain untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tujuan Isra dan Mi'raj itu yaitu menerima perintah salat. Apa Bu? Menerima perintah salat. Salat, as-salatu imaddudin. Apa Bu? As-salatu imaddudin. Salat adalah tiangnya agama. Salat juga adalah amalan yang bakalan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuh salat adalah sesuatu yang istimewa. Gini Bu, coba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk puasa. Cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan haji. Cukup turun ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membayar zakat. Cukup turun ayat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk salat, tidak hanya cukup ayat. Nabinya langsung dipanggil. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, innamas mathalus salati kamathali rasil jasad. Kedudukan salat di dalam agama itu diibaratkan kedudukan kepala di dalam anggota tubuh kita. Nah, itulah salat adalah hal saking penting-pentingnya salat bagi kita semua. Makanya kita jangan pernah meninggalkan salat walaupun satu kali, karena itu salat adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saking penting-pentingnya salat, nabinya tuh langsung dipanggil sama Allah. Yuk kita salat bersama-sama kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Salatullah salamullah semuanya ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui banyak sekali manfaat sholat bagi kita semua. Di antaranya sholat dapat memberikan kepada kita ketenangan dalam hidup. Ketenangan bagaimana? Gini, kita kan manusia, pasti hidup ini punya ambisi dan emosi. Kalau yang lain punya, kita kepengen. Kalau yang lain bisa, kita juga kepengen. Itu wajar namanya. Namanya manusia pasti punya emosi. Misalnya dia lihat tetangganya beli televisi berwarna, tetangga sebelah meriang, nggak diapa-apain, meriang. Besoknya malah makin kaya, tetangganya beli kulkas, langsung dia tepar masuk rumah sakit. Di rumah sakit dia dapat kabar bahwa tetangganya beli mobil, mati dia, disiksa oleh perasaannya sendiri. Padahal
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita semua tanda-tanda orang yang bahagia dalam urusan dunia itu dia melihat ke bawah. Tapi kalau tanda-tanda orang yang bahagia dalam urusan akhirat dia melihat ke atas. Misalnya gini, kata yang punya mobil, alhamdulillah kita masih punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah kita masih punya motor, tetangga sebelah cuma punya sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita masih punya sepeda, tetangga sebelah kalau kemana-mana jalan kaki. Nah, kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan kaki, tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun gak bisa kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih bisa hidup, tetangga sebelah out gak balik-balik. Timbul rasa syukur. Kemudian kebalikannya, ketika kita melihat dalam urusan akhirat kita melihat ke atas. Misalnya kalau dia bisa menjaga sholat 5 waktu, kenapa kita tidak? Kalau dia suka bersedekah, kenapa kita tidak? Kalau dia bisa baca Al-Quran, kenapa kita tidak? Timbul rasa ingin mencontoh dalam urusan akhirat, itu dapat menimbulkan kepuasan batin. Begitupun sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan dunia menimbulkan rasa penasaran, hasud, iri, dengki, tidak suka melihat orang lain bahagia, dan yang paling penting menyiksa dirinya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam berumah tangga itu tercipta dari sholat. Misalnya ibu mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau rumah ibu jauh dari rumah, ibu bisa berjamaah sama suami ibu berdua. Sholat tahajud berjamaah, sholat 5 waktunya berjamaah, sholat tahajudnya berjamaah, sholat duhanya berjamaah, sholat taubatnya berjamaah, sholat hajat berjamaah. Adem tuh yang namanya rumah tangga. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan dalam bernegara itu tercipta karena sholat. Itulah makna dari inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat dapat mencegah kepada kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Apabila kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kata-kata saya yang kurang enak di hati ibu atau dari segi penyampaian saya kurang bisa, karena di sini saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan juga pendai, melainkan di sini saya hanya seorang santri yang masih bertalabul ilmu, mencari ridho ilahi. Makanya mohon maaf beliau ada kekurangan yang sebesar-besarnya. Wabillahi muwaffiq wala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafiina qawina wa maulana Muhammad. Amin. Wassalamu alaihi wa ta'ala tabatkan sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najatin min rafanin sab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa yassir lana abwabal ilmi wa la tu'assir lana abwabal ilmi wa bana ilma fahma wa nadra fi lailati wan nahari ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربوني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر عذاب النار يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر عذاب النار ومن فتنة المحيا وممات
ummati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muhawwil hal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma aslih ma fi salahim salahul muslimin wa ahlik ma fi hilakihim salahul muslimin. Allahumma ahlikil kafarata mulhidin wa ahlik kalimataka fi hadal maqam khususan wa fi jami'il buldal muslimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hada du'auna kama amatana fastajibna ya Allah, fastajibna ya Allah, fastajibna ya Allah kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu